Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia, mari kita berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ada nasihat. Ya, nasihat itu ya mungkin baik ya bagi kita. Memang kehidupan itu di dalam beragama ya beragam. Ya, ada nasihat. Untuk nasihat ini terdiri dari empat macam. Yang pertama itu menjaga amanah. Yang kedua itu jujur ya dalam berkata. Kemudian yang ketiga berakhlak, berakhlak yang baik, berakhlak mulia. Yang keempat menjaga makanan kita. Nah, ini yang akan kita sedikit membicarakan ya untuk pengetahuan dan untuk nasihat dari para ulama, lalu kita meneruskan saja ya, kita belajar lalu ada nasihat mengapa harus menjaga amanah. Misalnya ya, yang pertama menjaga amanah, ada satu ayat di An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang menyampaikan amanah. Nah, ini ya kadang-kadang kita ini semuanya ya kelalaian atau kebodohan atau memang sengaja amanah tidak disampaikan. Nah, inilah kita semoga kalau melakukan hal macam itu, semoga Allah mengampuni kita dan kita diberi hidayah untuk bisa menyampaikan amanah. Memang salah satu ciri dari orang munafik itu kan kalau diberi amanah berkhianat. Ya. Tanda orang-orang munafik ada tiga. Jika bicara itu dusta. Kalau bicara dusta. Kalau berjanji mengingkari. Jika diberi amanah berkhianat. Nah, ini eh, yang nanti berkaitan yang berikutnya itu, yang ini berkaitan dengan amanah. Mudah-mudahan kalau kita diberi amanah ya bisa melakukan ya semaksimal mungkin. Karena ya kita itu lemah gitu ya, sehingga kadang eh, melakukan kesalahan-kesalahan. Semoga Allah mengampuni. Kemudian di dalam ucapan, kalau berbicara itu kan ada yang dusta itu ya. Kalau orang munafik kan bicara dusta. Beda antara di hati dan yang diucapkan. Dia dusta atau menyembunyikan fakta, disembunyikan lalu dia dusta. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, orang-orang yang kalau berkata itu
tidak dusta. Nah, ini artinya kita juga menghindari ya, tidak munafik gitu. Ya, kalau eh, berlaku jujur itu ya kita berusaha. Kita juga kadang ya tidak jujur. Hmm. Ya karena ada bisikan setan, ada godaan setan. Kadang kita melakukan hal-hal yang kurang jujur. Nah, karena itu mohon pada Allah supaya kita bisa melakukan hal yang jujur. Ya kita berusaha berikhtiar untuk eh, kalau berkata itu ya sesuai lah dengan di hati dan yang di lisannya itu. Ya ada hadis. Hmm. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Ya jujur ini memang berat ya. Kadang orang itu tidak melihat agamanya apa itu tidak dalam pergaulan jujur atau tidak. Ya saya pernah ketemu orang tua itu ya yang menasihati ya dimanapun kamu jujur, berbuat jujur. Ya, orang tidak akan melihat agamanya apa dulu, tapi melihat apakah jujur atau tidak. Sehingga orang lain tidak takut ya kepada kita, kepada seseorang karena jujur. Nah, ayah saya juga dulu mengajari berbuatlah jujur, ya. Kalau jujur itu mulia, kalau tidak jujur bisa hancur. Nah, tetapi memang kita ini kadang ya apa ya sebagai manusia ya sering salah, sering juga tidak jujur. Nah, semoga Allah memberi kita ya hidayah untuk bisa berbuat jujur. Paling tidak ya meminimalkan ya untuk tidak jujur itu lalu kita berbuat jujur. Ya ikhtiar terus. Ya dalam hadis itu disebutkan karena kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun kepada surga. Jadi eh, jujur ini membuat kebaikan, kebaikannya nanti akan menuntun kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan itu menuntun ke surga. Nah, yang berikutnya itu berakhlak mulia, berakhlak baik. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya mulia. Nah, di dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, jadi nggak bisa ya orang lalu dibandingkan dengan apa Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kan ada pertanyaan yang tiba-tiba ya entah karena eh, apa diajukan apakah lebih pintar daripada Nabi. Ya, ada yang begitu tentang ibadah misalnya yang seperti ini seperti itu. Ya tidak, justru kita itu lemah, dhaif. Ya, kita kadang tidak sama persis yang dilakukan dengan Rasulullah. Ya, lalu kita eh, apa istilahnya melakukan ibadah perbuatan yang tidak pas, tidak sesuai dengan Rasulullah. Tapi kita berusaha menuju ke sana, ya, tidak persis ya, seperti yang dilakukan Rasulullah. Nah, ini juga eh, tentu tidak bermaksud menjadi lebih pinter, menjadi lebih lebih bodoh kita itu, gitu ya, daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan lebih pinter. Malah ada pertanyaan apakah lebih pinter daripada Nabi? Ya tidak, ya kita itu lebih bodoh. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dan juga cerdas, ya, dan berakhlak mulia. Ya tentu kita tidak sebanding apa-apalah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya justru menjadi panutan kita. Ya sebisa-bisa kita melakukan. Ya bukan berarti lalu kalau kita salah lalu langsung wah itu bid'ah saudara masuk neraka. Ya tidak begitulah ya karena orang ya belajar ya, apakah juga yang berkata seperti itu juga konsekuen ya tentu saja eh, kita sama-sama belajar ya sama-sama belajar bahwa eh, apa sedikit-sedikit jangan kita itu dikatakan bid'ah. Ya karena kita juga mengikuti eh, ati wah wa ati Rasul begitu mengikuti Allah dan Rasulnya ya juga tidak membeda-bedakan antara
Rasul yang satu dengan yang lain. Bahkan kita juga kalau berdoa juga kadang-kadang juga menggunakan doa-doa yang dibaca oleh para Rasul yang lain. Nah, orang yang imannya itu sempurna, itu yang akhlaknya baik. Karena itu kadang saya juga sering nanti dicek ya pada ulama, kiai, orang-orang yang soleh, yang atau solihah, yang berakhlak mulia, yang arif billah. Nah ini kalau bertemu seperti itu ya, ini orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah dalam bicaranya, ya, dalam tindakannya, ya tentu saja seperti tadi yang amanah, yang jujur, yang berakhlak baik. Nah di samping itu, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas adik-adik semuanya. Mari kita menjaga makanan kita. Nah, makanan itu kalau masuk di tubuh, itu kalau makanan yang haram, itu sayang ya. Tubuh kita di selalu atau sering dimasuki makanan-makanan yang haram. Jadi ada satu perintah, ada satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 168 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia. Nah, ini bahkan semuanya, bukan hanya orang beriman saja. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi kita diharapkan untuk makan yang halal dan yang baik. Lah kalau semua orang itu mencari dengan cara yang halal, yang baik kan, lalu kehidupan juga baik ya, tidak saling menipu, ya tidak mencari yang haram gitu. Yang baik-baik, yang halal. Yang halal itu kan dengan cara yang benar juga tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Ya. Jadi ada suatu hadis ya, jadi setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Lah ini yang menjadi bahaya bagi kita itu kalau makan makan barang-barang haram itu dagingnya kan tumbuh daging. Nah ini khawatir ya kita masuk di eh, neraka gitu. Nah semoga Allah mengampuni kita kalau kita juga kadang makan barang-barang yang haram, yang tidak baik. Ya semoga Allah mengampuni kita dan juga kita kalau diampuni kan bersih gitu. Tapi kita ikhtiar ya lalu tidak berusaha makan yang haram. Juga keluarga kita jangan diberi ya nafkah yang dari yang haram yang kita jaga. Nah itulah nasihat para ulama yang terdahulu, ya nasihat saja ya supaya kita saling bincang-bincang, sharing saja, ya meneruskan saja. Ya kita ini kan dhaif, ya lemah, ya, banyak salahnya. Kita akui saja. Ya kita masih belum bisa melaksanakan apa yang eh, dimaksudkan tadi dalam inti pembicaraan, namun kita berusaha dan semoga Allah memberi rahmat dan karunia kepada kita, memberi ampunan kepada kita, memberi daya pada kita. Sekali lagi, mohon diperiksa, ditanyakan kepada yang lebih alim, yang lebih mulia karakternya, istilahnya karakter, yang lebih mulia akhlaknya, berakhlak mulia, yang soleh atau solihah, yang arif billah. Semoga lebih menjadi barokah. Allahumma amin. Tentu kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.